Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi, jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Kita mau mengingatkan, jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Bertemu kembali bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari ya berkaitan dengan bab ya, menjauhi perilaku tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Coba disiapkan bukunya masing-masing ya, alat tulis, kemudian Al-Quran ya, mungkin ada yang harus kita baca nanti. Sudah siap? Oke, mari langsung saja kita mulai. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1 bab 2. Ini 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama kemarin lewat PowerPoint, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semuanya ya, tapi nanti akan kita review sedikit ya. Kita akan review, kita akan ulang ya, tentang menjauhi perilaku tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Mengingatkan kembali, perilaku tercela itu sama dengan akhlakul mazmumah. Mazmumah, akhlak tercela. Kalau perilaku terpuji, akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji, perilaku terpuji, akhlakul mahmudah. Oke, singkat saja, kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut ya, agama Islam ya tentunya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, percaya diri, santun dalam berinteraksi, kemudian memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu ya, tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Bisa dibaca. Kemudian kompetensi dasarnya meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Oke, kita review sekilas. Yang pertama adalah minuman keras. Dalam agama kita ya, minuman keras disebut juga dengan khamr. Ya. Istilah khamr itu segala minuman yang memabukkan, yang bikin orang mabuk atau menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Segala minuman, semua minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran bagi peminumnya disebut khamr. Ya, jelas ya, khamr itu minuman yang memabukkan. Nah, semua khamr itu hukumnya haram. Haram. Ya. Kalau kita lakukan, jelas kita akan mendapat
dosa. Haram itu kan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu minuman keras. Dampak negatif, pengaruh buruk ya. Ya, mengonsumsi minuman keras, yang pertama terganggunya kesehatan tubuh. Terganggu ya, bisa jadi gampang sakit-sakitan ya. Rusaknya organ tubuh bagian dalam. Nah, ini ilmu kesehatan ini yang lebih ya, yang lebih tepat ini. Rusaknya kira-kira bagian mana saja, entah hati, entah usus, entah apa ya. Terganggunya kestabilan jasmani dan rohani. Orang yang mengkonsumsi minuman keras itu biasanya akan sulit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mengingat Allah gitu ya. Mungkin untuk ingat diri sendiri saja, keluarga mungkin ya. Nah, kalau itu yang melakukan orang dewasa, mungkin nggak ingat anak, nggak ingat istri. Atau kalau yang melakukan itu anak, mungkin nggak ingat rumah, nggak ingat orang tua dan lain sebagainya. Jadi minuman keras hukumnya haram. Jadi anak-anak nggak boleh ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang dalil nakli terkait minuman keras. Nah, ini yang bukti, sekali lagi mengingatkan bagi yang lupa, dalil itu ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu berdasarkan atau didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli didasarkan pada akal pikiran manusia. Nah, sekarang dalil nakli terkait minuman keras itu ada di, coba dilihat di Al-Qur'annya ya. Nah, itu tertulis Quran surah QS 2 ya, ayatnya 219. Nah, berarti surah yang kedua dari berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat. Surah yang kedua berarti surah Surah Al-Baqarah ayat 219. Sudah? Nah, boleh sambil dibaca. Yang sudah lancar silahkan dilanjut sampai habis. Ya, silakan dilanjut sampai habis. Yang belum bisa pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan sudah dibuka atau mungkin sudah jelas di layar HP kalian atau di layar komputer kalian. Silakan, ya, sudah siap sambil dibaca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabir wa manafi'ul linnasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna kulil afwa kadzalika yubayyinullah lakum, ya, yubayyinullah lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi nanti yang belum lancar membaca bisa belajar di rumah ngaji sama guru ngaji kalian, ya. Bagi yang sudah lancar bisa dibaca langsung sampai habis, ya. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan
katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, ini dalil nakli terkait minuman keras. Jadi minuman keras itu apapun alasannya bahaya dan dosa. Hukumnya haram untuk mengkonsumsinya. Oke. Faham ya? Insya Allah gampang diingat-ingat. Dalil nakli tentang minuman keras surah Al-Baqarah ayat 219. Oke ya. Kemudian judi. Judi adalah, nah ini pengertian dari judi, permainan dengan menggunakan uang atau harta benda lainnya sebagai taruhan. Nah, itu namanya judi. Nah, ini bahasanya bahasa yang familiar lah, sering kita dengar. Ya, permainan, ini permainan dengan menggunakan uang atau harta lain selain uang, ya, sebagai taruhannya. Oke, paham ya? Nah, akibat buruk atau dampak negatif dari judi itu apa? Akibat buruk dari judi, yang pertama adalah rusaknya iman bagi pelakunya, yang pelaku judi, rusaknya iman. Mendorong pelakunya berbuat syirik. Syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, mengakui adanya Tuhan selain Allah. Nah, mungkin ada yang masih ingat atau bahkan sekarang masih ada istilah ya judi-judi lah ya, yang sering kalian dengar di lingkungan sekitar atau apa dan lain sebagainya, taruhan yang beli nomor ini itu dan lain sebagainya. Nah, saking gilanya, saking pengen cepet kaya, akhirnya pergi ke tempat yang gak jelas, bisa ke hutan, ke pinggir danau, ke pinggir laut, apalagi kemudian ke pohon-pohon yang keramat. Nah, itu akhirnya orang kalau suka judi bisa terjerumus ke perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Udah pasti kalau gila judi. Makanya usahakan yang namanya taruhan segala sesuatu ya, jangan dimulai dari yang kecil-kecil, termasuk taruhan yang olahraga dan lain sebagainya. Nah, ya, sebatas mengakui kelebihan pemain lain atau apa dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi kalau sampai akhirnya ada taruhan di situ menggunakan uang atau harta benda yang lain, itu udah namanya judi. Oke. Negatifnya judi itu pelakunya melalaikan ibadah, lalai biasanya. Keasikan judi akhirnya lupa sholat, lupa ngaji, lupa segala-galanya, bahkan lupa rumah. Waktunya habis sia-sia. Ya, ayo, nggak usah Pak Guru jelaskan, insya Allah udah tahu lah ya. Yang biasa judi biasanya betah, nggak berdiri sampai subuh, lupa pulang rumah, ya, duitnya habis. Biasanya akan digoda oleh setan, menangnya sekali, 2 kali. Ya, tapi kalahnya bisa jadi ribuan kali. Itulah godaan setan. Kemudian pengaruh buruk judi menjadikan pelakunya malas kerja. Udah pasti itu, malas bekerja. Mendorong pelakunya berbuat jahat. Habis uang judi, akhirnya nyuri, malak, begal dan lain sebagainya. Biasanya akibat judi.
ya, sering kan kita dengar di media-media, ya, media-media online atau mungkin di stasiun, ya, media televisi dan lain sebagainya. Banyak kejadian, banyak kasus kejahatan, ya, yang sumbernya awalnya dari judi, dan ini enggak terbatas kepada orang dewasa saja, bahkan anak-anak sudah mulai coba-coba. Ya, jangan, sekali lagi jangan. Sekalipun itu pernah ngalamin menang ataupun apa, jangan, itu godaan setan. Ya. Menang enggak seberapa, kalah ya sengsara udah pasti. Ya. Kemudian dampak atau pengaruh negatif daripada berbuat judi adalah jelas pemain judi itu menjadi temannya setan. Ya, jelas. Ya, pemain judi jelas itu menjadi temannya setan. Oke. Dalil nakli, nah sekarang dalil nakli terkait judi. Nah, dalil nakli terkait judi, ya, ayatnya, surahnya nanti dibaca di rumah. Nah, nanti dibaca di rumah, ya, nanti dibaca di rumah sambil belajar. Coba Quran surah yang kelima ayat 91. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman, ini di sini adalah khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, berhenti. Yang masih suka main, ya, hobi judi. Ingat sekali lagi, berhenti dari hobi judi. Nah, oke. Yang ketiga, pertengkaran, bertengkar, bermusuhan. Nah, pertengkaran itu apa? Pertengkaran merupakan perselisihan yang terjadi, berselisih, ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain yang disebabkan oleh satu hal, ya, bisa sebabnya apa saja. Akhirnya seseorang antara satu dengan yang lain berselisih, itu namanya pertengkaran, ya. Kemudian dalil nakli terkait pertengkaran, ya, sama tadi, ya, Quran surah yang kelima, surah apa? Nah, ada yang sudah bisa jawab surah apa? Nah, ayat 90-91. Ya, dalilnya sama dengan tadi yang terkait dengan, ya, judi atau minuman keras. Nah. Oke. Nah, itu yang pertemuan pertama yang belum sempat, ya, kita masukkan ke media YouTube, yang kemudian Pak Guru kasihkan tugas, diantaranya adalah, nah, apa pengertian minuman keras, sudah ada di awal. Kemudian apa pengertian judi, nah, tadi sudah Pak Guru sekilas sampaikan. Apa pengertian pertengkaran, nah, ini jawabannya ada nih. Quran surah yang kelima tadi apa berarti? Tulis surah Al-Maidah, ya, ayat 90 dan 91, ayatnya ditulis. Kemudian tulis terjemahan
atau arti ayat 90 dan 91 surah Al-Maidah. Ya. Insya Allah nggak gampang, nggak sulit. Maaf, insya Allah nggak sulit karena semua udah dijelaskan, ayatnya juga jelas. Surah Al-Maidah, ya, ayat 90 dan 91. Ya, itu yang tugas pertama yang minggu kemarin. Kemudian untuk kelas 8, baik 8A, 8B, 8C maupun 8D, beberapa masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Nah, mungkin ada kendala apapun, jangan panik. Ya, jangan panik karena sekolah Bapak dan Ibu guru tidak ada niatan untuk memberatkan kalian. Di masa seperti ini, ya, kita sikapi dengan tenang. Kalian belajar gembira, tetap jaga kesehatan, kerjakan tugas, ya, kerjakan tugas. Apabila ada kesulitan, entah itu masuk ke link tugas pelajaran apapun, bisa dihubungi gurunya. Ya, insya Allah tiap mapel kita kasih nomor HP gurunya. Mungkin linknya belum dikasihkan atau mungkin ada kesulitan, tidak masalah. Jadi tetap tenang, ya, tetap tenang, tidak ada yang panik. Bisa ditanyakan ke wali kelas, bisa ditanyakan ke temannya yang memang sudah bisa. Karena kendala HP, media sosial itu banyak, ya. Bisa berarti paketannya yang, ya, mungkin agak, ya, jaringan tiap provider kan pasti beda, kemudian dari HP juga mungkin beda, HP yang ini mungkin cepat, HP yang itu dan lain sebagainya. Yang jelas laksanakan tugas. Seandainya belum tersampaikan ke guru, belum masuk ke link guru, bisa disimpan di rumah. Sewaktu-waktu ditagih gurunya, bisa difoto atau mungkin lewat apapun itu. Tapi yang jelas laksanakan tugas sebaik-baiknya dan tetap jaga kesehatan. Itu ya, itu yang pertemuan pertama. Nanti akan kita lanjut untuk yang berikutnya karena ini masih belum selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan itu sekarang ada lapangan basket, ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika
SMP YPI. Belajar online nggak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali. Nah, kalau yang tadi di awal kita udah belajar perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Nah, sekarang di bagian kedua ya, perilaku terpuji atau akhlakul mahmudah. Kalau tadi akhlak tercela yang bagian pertama, nah sekarang perilaku terpuji. Sebelum dilanjut, oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang perilaku terpuji. Yang dalam hal ini kegiatan kita sekarang ini ada dua, yaitu jujur dan adil. Jujur dan adil. Nah, oke, coba disimak baik-baik. Jadi nanti insya Allah kalau kalian memperhatikan ya, syukur-syukur bisa nulis, karena Pak Guru juga menyampaikannya insya Allah pelan, nggak buru-buru. Nah, pasti akan bisa mengerjakan tugas. Ya, pasti akan bisa mengerjakan tugas, pasti ya. Yang pertama adalah jujur. Nah, jujur itu terjemahan dari bahasa Arab sidik. Sidik
artinya benar. Orang yang jujur, orang yang berkata benar, itu namanya orang yang jujur. Dan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Nggak pakai rahasia-rahasiaan, itu orang yang jujur. Jadi jujur dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian, sesuai, cocok, sama, ya, antara hati, perkataan dan perbuatan. Jadi jujur itu sikap, ya, sikap kita yang mencerminkan adanya kesamaan, kesesuaian antara hati, ucapan dan perbuatan. Nah, mungkin ada yang bertanya, emang ada Pak Guru kalau nggak cocok antara, ya banyak, ya. Sekali lagi, jadi yang nggak sesuai, nggak sama, nggak cocok antara hati dan perkataan itu namanya dusta atau bohong. Itu lawannya jujur, ya. Jadi kalau jujur sama, tapi kalau bohong, dusta itu nggak sama, ya. Bisa kan ya ngasih contoh? Gimana sih berkata jujur, gimana berkata bohong dan lain sebagainya, atau gimana berkata dusta. Nah, berkata bohong atau berkata dusta ini harus kita jauhi, karena ini perbuatan tercela, ya, merupakan salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Nah, oke. Nah, sekarang ciri-cirinya biar kita hafal, ya, biar kita tahu ciri-cirinya orang jujur itu seperti apa. Yang pertama, tidak bersikap pura-pura, nggak pernah pura-pura, ya, nggak pernah berpura-pura, nggak pernah muna lah kalau bahasa kita, ya, nggak pernah muna. Ya. Berkata apa adanya, ya. Kalau A ya A, hatinya B ya pasti ngomong B, hatinya C pasti ngomong C, itu namanya jujur. Jadi nggak pura-pura. Hatinya A disuruh ngomong B, ngomong B. Nah, itu pura-pura. Itu nggak jujur itu. Hatinya B disuruh ngomong A, ngomong A dan lain sebagainya. Salah. Ya, orang yang jujur itu berkata apa adanya. Hatinya A ya pasti dia ngomong A, hatinya B dia akan ngomong B, hatinya C dia juga akan ngomong C. Jelas ya? Jelas, insya Allah jelas. Tidak berkata bohong, ya, jelas orang yang jujur nggak bakalan bohong, ya. Dapat mengemban amanah atau kepercayaan dari orang lain, ya. Orang yang jujur itu biasanya pinter memegang amanah, ya, memegang tugas. Ya. Jadi biasanya orang yang jujur biasanya pasti juga akan amanah dia, ya. Oke. Hikmah dan manfaat jujur. Nah, sekarang keuntungan hikmahnya. Orang kalau jujur itu seperti apa? Timbul sikap berani. Ya karena merasa benar. Orang yang jujur, orang yang lempeng kalau bahasa kita, orang yang lurus biasanya akan berani. Ya, karena dia siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, karena hatinya nggak berlawanan dengan apa yang disampaikan. Nah, itu orang jujur, timbul rasa percaya diri. Nah, kemudian apa? Tidak merasa terbebani oleh apapun atau siapapun,
nggak punya beban, dia enteng, ya, pikirannya enteng. Kalau orang jujur itu rileks, berbeda dengan orang yang bohong, kemana-mana bingung, ya, di rumah bingung, di dalam kamar bingung, di depan rumah bingung, ngobrol sama temannya diem, ya, banyak mikir karena terbebani, hatinya nggak sama dengan apa yang diucapkan, ya. Jadi itu, orang yang jujur akan mendapat banyak teman. Itu udah pasti. Orang yang jujur biasanya banyak temannya, disukai orang. Mendapat ketenangan batin, ya tadi ya, nggak terbebani, ya akhirnya batinnya akan tenang, tenang batin, pikirannya tenang. Pastinya akan dipercaya oleh orang lain. Nah, orang yang jujur itu pasti akan dipercaya orang lain. Beda orang yang suka bohong atau suka dusta. Ya. Yang pasti orang yang jujur akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hikmah dan manfaat dari perilaku jujur. Nah, dalil nakli tentang jujur, nah ini di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, ini bacanya nanti tugas kalian di rumah, ya, bacanya tugas kalian di rumah. Yang belum bisa ngaji, belajar sama guru kalian, ya, guru ngaji, atau mungkin bapak ibu, kedua orang tua kalian atau saudara yang sudah bisa ngaji, ya, belajar, jangan malas untuk belajar ngaji, ya, karena mendengarkan dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah dan pastinya akan mendapat pahala, ya. Al-Baqarah ayat 42 artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui, ya. Itu dalil nakli tentang jujur. Nah, insya Allah jelas, ya, udah bisa ya. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ya, perilaku terpuji yang kedua adalah adil. Nah, adalah pengertiannya, ya, memperlakukan hak dan kewajiban orang lain dalam segala bidang aspek kehidupan secara seimbang, ya, imbang. Tidak memihak, tidak pilih kasih, tidak berat sebelah, dan tidak merugikan pihak manapun. Itu namanya adil. Sekali lagi, ya, bahasa kita, ya, yang gampang saja, ya, memperlakukan sesuatu imbang, sama, ya, meskipun nanti ada sama itu nggak berarti satu sama satu dan lain sebagainya, ya. Nanti penjelasannya di lain waktu. Yang jelas memperlakukan segala sesuatu, hak dan kewajiban orang lain secara seimbang, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak merugikan salah satu dan lain sebagainya. Yang jelas sama. Nah, itu namanya adil, ya. Oke. Nah, dalil nakli yang terkait, ya, tentang adil ada di dalam Al-Quran surah yang kelima ayat 8. Ayo coba surah yang kelima, kira-kira ada yang bisa jawab surah yang kelima? Oke, udah ada yang bisa, ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang akan kamu
kerjakan atau apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah ini jelas dalam Al-Quran buat kita untuk bersikap, berperilaku apa? Adil. Oke. Sekarang bagaimana ya bisa kita terapkan perilaku adil ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini contoh-contoh saja ya, contoh nanti kalian bisa cari di rumah. Yang lain banyak ya, banyak. Nah, menerapkan perilaku jujur, menerapkan perilaku adil. Tapi yang pertama ini menerapkan perilaku jujur dulu di lingkungan sekolah. Apa kira-kira? Wah, banyak. Tidak nyontek saat ulangan, apalagi ya ditanya wali kelas atau piket terlambat dari mana dan dari mana, kemarin tidak masuk karena apa ya. Harus jujur. Izin kalau keluar kelas. Nah, itu penerapan perilaku jujur di sekolah. Banyak. Mungkin biasanya ini meskipun ya bukan sepele ya, ini bukan sepele ya, sebenarnya masalah ketika di kantin. Mungkin karena yang beli banyak teman-temannya ya, jajan apa, ngambil berapa, bayar berapa ya. Meskipun kadang kalian suka anggap itu sepele, tapi jangan ya, dari yang kecil biasanya akan menjadi besar ketika itu akan dilakukan sering ya. Jangan biasanya karena ibu kantinnya mungkin sendirian, kalian beramai-ramai, ada niatan untuk perilaku yang mengarah ke tidak jujur dan lain sebagainya. Jangan ya, itu tidak bagus. Nah, itu akhlak yang kurang baik. Harus jujur meskipun ibu kantin atau siapapun tidak melihat apa yang kita beli, apa yang kita ambil. Kita katakan, kita ambil berapa, kita beli apa dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Jujur di lingkungan keluarga. Selalu berkata jujur kepada kedua orang tua. Ya. Kenapa terlambat pulang? Ya, kenapa duitnya cepat habis misalkan. Selalu izin jika ingin keluar rumah atau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, tadi saya begini dan lain sebagainya. Jujur. Ya. Itu kalau di rumah atau di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat. Misalkan lagi nongkrong bareng teman-temannya, kebetulan ada HP yang ketinggalan dan lain sebagainya, kembalikan. Nah, itu penerapan perilaku jujur. Ya, ada barang temannya atau mungkin siapa kita tahu itu ada yang punya dan lain sebagainya, kembalikan. Ya, jangan malah diam, diumpetin atau mungkin bahkan ada niatan pengen ngejualnya dan lain sebagainya. Jangan, ya. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, entah itu temannya, tetangganya. Ya. Biasakan menepati janji, menepati janji dengan siapapun, ya, dengan teman, dengan tetangga, orang yang lebih tua, ya, dengan bapak ibu guru di sekolah dan lain sebagainya. Ini karena di masyarakat ya berarti dengan tetangga, dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Ya, biasakan menepati janji. Kemudian tidak mengambil barang orang lain. Nah, ya, nemu yang jelas-jelas ya kita tahu ini ya orangnya, itu aja harus kita kembalikan. Apalagi itu barang yang masih dalam penguasaan yang punya, jangan kita ambil.
Ya. Nah, itu penerapan perilaku jujur. Kemudian apa? Penerapan perilaku adil. Nah, penerapan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah menghindari permusuhan dengan sesama. Ya, orang yang sifatnya adil itu biasanya nggak pernah musuhan sama teman. Pasti akan selalu rukun karena hak dan kewajiban akan terpenuhi. Ya, biasanya akan jauh dari bermusuhan sama teman itu kalau orang yang suka berbuat adil. Tidak mengurangi takaran jika berdagang. Nah, siapa tahu nanti dari kalian atau mungkin sekarang kalian sudah ada yang berdagang. Bisa jadi bantu orang tua dan lain sebagainya, ya. Jangan memulai kecurangan dengan mengurangi takaran, ya. Apabila berdagang itu contohnya. Kemudian selalu berhusnuzon terhadap sesama. Husnuzon itu berprasangka yang baik. Husnuzon, prasangka yang baik. Lawannya adalah su'uzon, prasangka yang buruk. Nah, orang yang adil itu biasanya selalu husnuzon, berprasangka yang baik terhadap sesama. Nah, kemudian penerapan perilaku adil berikutnya adalah menimbang dengan matang, berpikir masak-masak dulu sebelum mengambil keputusan. Itu biasanya sikap orang yang berbuat adil. Nah, oke ya. Itu biasanya seperti itu. Orang yang sifatnya, perilakunya tertanam rasa adil, biasanya kalau pengen melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, biasanya berpikirnya udah matang banget. Jadi menghindari kesalahan, menghindari orang terluka, menghindari orang yang sakit hatinya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Pak Guru kita semuanya bisa perilaku terpuji, terutama perilaku jujur dan perilaku adil. Insya Allah, amin. Nah, jelas ya semuanya? Oke, nah kalau gitu siapkan alat tulis, silakan ditulis tugas kalian nanti di rumah. Insya Allah nggak sulit, gampang. Apalagi di materi ada. Ya, Pak Haji sudah sampaikan, keterangannya enggak panjang, singkat. Nah, insya Allah jelas. Yang pertama adalah jelaskan pengertian jujur. Tadi udah ada ya, definisinya ada. Jelaskan pengertian adil. Nah, tadi udah. Bagaimana penerapan perilaku jujur di rumah? Kasih contohnya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, minimal 2 atau 3. Bagaimana penerapan perilaku jujur di sekolah? Banyak juga contoh. Tadi Pak Guru juga sudah ngasih contoh. Kemudian bagaimana penerapan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jelas ya? Nah, jadi 5 tugas ini. Nah, biasakan sekali lagi, jawab, tulis di kertas folio, tulisan yang rapi. Insya Allah ini nggak lebih dari 1 lembar, hanya 1 lembar saja. Kemudian difoto, posisinya jelas, tidak miring, ya. Nah, nanti baru kirim tugasnya ke link pendidikan agama yang insya Allah nanti akan Pak Guru kasihkan, ya. Jadi kalau misalkan belum masuk atau susah, nggak masalah, tunggu, karena waktu banyak. Yang jelas Pak Guru akan tunggu sampai kapanpun bisanya. Jadi minimal kalau nggak salah hari Sabtu paling lambat, karena Sabtu siangnya harus kita udah nilai. Hari Sabtu jam 10 itu sudah harus diserahkan atau dikirim tugasnya ke link mata pelajaran masing-masing, terutama mata pelajaran Pak Ajis, pendidikan agama dan budi pekerti. Oke ya anak-anak, demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu, terutama Pak Ajis berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar
bertemu nanti di sekolah bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.